Halo adik-adik, ya kita akan mulai ibadah kita, ibadah PA kita pada saat ini. Kita bernyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Terima kasih Allah kami yang berkata dalam kerjaan surga, dan bersyukur Tuhan buat kenyataanmu pada saat ini yang selalu hadir dalam hati dan pikiran kami. Karena Tuhan berkatmu selalu hadir di hati dan pikiran kami sampai selama-lamanya. Yalah Tuhan kami akan memulai ibadah PA di sekolah minggu pada saat ini. Adalah Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 439 ayat 1. Yang tertulis di Kejadian pasal yang ke-12 ayat 2. Kita sama-sama yang ada di rumah, kita sama-sama membaca ayat tadi. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Setelah kita sama-sama membaca ayat tadi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Jaya
Kiranya bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami sia-sia berfirman-Nya. Amin. Yang menjadi renungan kita pada saat ini tadi tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batang itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Musuhku kutaruh di atas awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada api awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di muka bumi. Tapi Allah melihat bahwa manusia semakin jahat. Allah melihat bahwa hanya Nuh yang benar di hadapannya, sebab Nuh taat kepada Allah. Karena itu Allah berfirman kepada Nuh, buatlah sebuah kapal bagimu. Lalu Nuh pun membuat sebuah kapal sesuai yang difirmankan oleh Allah. Orang-orang menertawai Nuh karena mereka tinggal di gurun, sebab tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan untuk membuat kapal itu. Setelah kapal besar itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anaknya itu, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, beserta istrinya dan juga istri Nuh. Kata Allah kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis yang dikatakan oleh Allah. Allah menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang, bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Semuanya lenyap termasuk manusia, kecuali Nuh dan keluarganya beserta hewan ternak yang sepasang-pasang. Namun belum waktunya untuk keluar dari kapal, karena air masih ada di muka bumi.
Pada suatu hari, Nuh lepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air sudah surut. Tiba-tiba, pada hari ketiga, merpati itu membawa pulang setangkai daun hijau. Berarti menandakan bahwa air sudah surut dan tumbuh-tumbuhan pun sudah tumbuh. Sehingga mereka pun keluar dari kapal. Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh pun mendirikan sebuah misbah. Nuh berterima kasih kepada Allah yang selalu menjaga mereka selama ini. Allah menyesal akan perbuatannya. Karena itu, Allah membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Allah, "Aku berjanji tidak akan menurunkan air bah ke muka bumi ini lagi." Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah berjanji? Ya, kita semua pernah berjanji. Apakah janji itu kita tepati adik-adik? Kita sering tidak menepati janji yang kita buat. Nah, adik-adik, Allah juga pernah berjanji. Allah berjanji tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Allah berjanji itu adalah karena kasih karunia Allah kepada manusia. Karena itu, kita harus menjadi pengikutnya yang setia. Dalam janji Allah ini, kita juga ditantang adik-adik bagaimana cara merespon janji Allah dengan sesuai kehendaknya. Sama seperti mama kita yang memarahi dan menghukum kita. Mama kita pasti menyesal dan berjanji tidak akan memarahi dan menghukum kita lagi. Dengan syarat kita tidak nakal lagi sebagai wujud respon kita terhadap janji mama kita. Begitulah adik-adik, ketika Allah kita berjanji, kita juga harus merespon janji Allah itu dengan baik sebagai wujud respon kita kepada Allah. Pada saat masa new normal ini adik-adik, Abang menawarkan ada 4 cara kita merespon janji Allah dengan baik. Yang pertama adalah kebersihan. Kalau dulu kita boleh tidak bersih karena virus mematikan belum ada pada saat itu, tetapi sekarang kita harus selalu bersih adik-adik supaya kita selamat dari virus yang ada pada saat ini. Yang kedua, spiritual. Sekarang ini adik-adik kita harus selalu berdoa dan beribadah. Kita tidak boleh sampai lupa supaya Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dengan mengusir virus corona dari bumi yang kita cinta ini. Yang ketiga, jaga jarak. Di gereja kita memang sangat penting persekutuan. Tapi adik-adik, sekarang ini kita harus menjaga jarak supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona. Yang keempat, bersosial. Pada sekarang ini adik-adik, kita ditantang seberapa besar kepedulian kita kepada sesama kita. Bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan sosial kepada sesama kita yang terdampak karena virus corona. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah kami yang baik, kepada Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu Tuhan, Kau mengajari kami supaya kami merespon janji-Mu Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah Tuhan dalam kehidupan kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dari kembali adik-adik dari Ibu Jemaat awal 35 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Ya Allah, sumber segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami bersyukur ya Allah buat berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Karena itu kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah, berkatilah kami yang datang pada saat ini. Kiranya kerajinan kami tidak kendor untuk mengikuti ibadah. Demikian buat saudara kami yang belum dapat hadir. Kiranya Allah memberkati mereka juga, supaya mereka dapat berkumpul kembali bersama kami. Ya Allah, kami tahu bahwa Engkau mengetahui bahwa bumi kami ini sedang dilanda oleh virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Kiranya berikanlah kepada kami kasih karunia-Mu kepada kami untuk selamat dari virus corona ini, sama seperti Nabi Nuh yang Engkau berikan kasih karunia-Mu untuk keselamatan Nuh dari air bah. Yang terpapar virus corona, kiranya mereka mendapatkan kesembuhan dari tangan pengasihan-Mu. Yang meninggal dunia, ternyata Tuhan memberikan kehidupan yang kekal. Bagi yang kehilangan keluarganya yang meninggal karena virus corona, kiranya Tuhan memberikan ketabahan dan keikhlasan bagi keluarganya. Dan kami mohon ya Allah, kiranya pulihkanlah bumi kami ini. Ya Allah, berkatilah orang tua kami, berikanlah kesehatan, murah rezeki, dan kebijaksanaan. Ya Allah, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan kami, supaya kami tiba di rumah kami dengan selamat dan membawa sukacita. Ya Allah, kami adalah manusia yang berdosa di hadapan-Mu. Karena itu, ampunilah kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Dari Penyembahan nomor 249 ayat 1. Sama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik.